于皮氏身上。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Penakluk Bintang episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-198. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya, jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai, lebih baik kita lihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Kemarin, guru besar telah memberikan semua yang sudah dia janjikan kepada Lao Feng, karena bagaimanapun dia sekarang adalah murid ketiganya. Jadi bagi seorang guru, dia pun memberikan beberapa hal yang bisa membantunya. Meskipun guru besar sangatlah kuat, tapi dia tidak ingin para muridnya bersikap manja. Ia sudah memberikan segalanya. Jadi bisa atau tidaknya Lao Feng menjadi kuat, maka semua itu tergantung lagi kepada usahanya. Lao Feng paham dan akhirnya ia bersama Dan Putih pun pergi meninggalkan Lao Feng, yang sekarang sudah resmi menjadi penguasa dari Menara Bintang. Tetapi Lao Feng seketika saja terkejut setelah tahu apa yang terjadi kepada keluarganya. Ia pun bergegas memasuki alam semesta maya untuk mendatangi keluarganya. Ketika Shushin terus ditekan oleh Brolin, Lao Feng pun datang yang seketika saja membuat semua orang dari keluarga Rose terdiam. Lao Feng sangat marah karena mereka begitu berani kepadanya. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Kita dibawa kepada Lao Feng, di mana Colossal sudah memberitahu Raja Xuanwu agar bisa waspada kepada Raja Tianzhen. Tapi sayang sekali kala itu dia sudah terkepung oleh ras iblis, yang membuat Raja Xuanwu pun harus mati. Setelah kejadian itu selesai, Colossal menggunakan bentuk imutnya itu untuk melakukan investigasi kepada Raja Tianzhen. Ia juga telah mendapatkan informasi kalau kematian mendadak dari rekan-rekan tim Raja Tianzhen satu persatu mulai dia ungkap. Dan itu tidak terjadi hanya dalam satu kali saja, namun sudah beberapa kali. Jadi kemungkinan semua itu sudah dia rencanakan. Hanya saja Raja Tianzhen begitu pintar dalam menutupi masalah, yang membuat semua orang percaya kepadanya. Lao Feng paham betul kalau Tianzhen sepertinya memang berniat untuk mendekatinya dan menipunya supaya nantinya ia dapat mengambil harta Lao Feng. Berhubung Tianzhen sudah memiliki niatan jahat kepadanya, maka Lao Feng tidak akan membiarkannya pergi. Xeno berpindah ke Menara Bintang, di mana Lao Feng dan Colossal masih ada di sana. Mereka pun melakukan pencarian kepada manusia yang berada di tingkat Undying atau Immortal, di mana mereka tentu harus menemukan keberadaan Tianzhen. Dalam sekejap saja, Menara Bintang bisa menemukan total ada 356 Undying yang berada di dalam Menara Bintang. Namun sayang sekali, Tianzhen tidak berada di antara para Undying itu. Kemungkinan besar ia sudah pergi meninggalkan Menara Bintang. Lao Feng memintanya untuk mencari riwayat sejak kapan Tianzhen pergi dari Menara Bintang, yang ternyata itu terjadi pada 1800 tahun yang lalu. Colossal penasaran apa yang akan dilakukan oleh tuannya, di mana Lao Feng akan bertanya kepada Xiao Huan, sebab dia pasti tahu di mana Tianzhen berada. Namun sebelum melakukan pencarian kepadanya, Lao Feng harus mempersiapkan diri agar balas dendamnya sempurna. Lao Feng berencana untuk menambah kekuatan lagi. Colossal bingung mereka harus meminta bantuan kepada siapa. Namun Lao Feng masihlah belum memberitahu rencananya. Namun yang penting, perburuan besar akan segera dirinya mulai. Saat kemudian, Colossal bersama dengan Lao Feng mulai melakukan pertarungan di mana mereka tengah berhadapan dengan para binatang iblis. Dalam pertarungan itu, iblis ini mencoba untuk menyerang jiwa Lao Feng. Tapi semua itu gagal total karena sekarang jiwanya dilindungi oleh kekuatan Dewa Binatang. Melihat sebuah celah, Lao Feng menggunakan segel bintang untuk menyerangnya. Tapi semua itu hanya ditertawakan oleh binatang ini saja, karena serangannya tidaklah dapat membunuh jiwanya. Sayang sekali dia terlalu meremehkan Lao Feng, karena dengan racun Peimo, dia telah mampu menghancurkan tubuh abadinya sebanyak 50%. Sosok ini pun mencoba melarikan diri, namun Lao Feng tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Dengan sangat mudah, Lao Feng menahan pergerakannya dan berusaha untuk mengambil alih jiwanya, agar bisa dia jadikan budak. Sayang sekali, binatang ini menolak dan memilih untuk melarikan diri saja. Ledakan besar tersebut mampu ditahan oleh Lao Feng, sedangkan kedua bawahannya pun harus meninggoy. Lao Feng sepertinya sudah tahu hal ini akan terjadi. Ia harus mempersiapkan diri dalam bertarung dengan Tianzhen.
Lo Fang akan memilih bertarung dengan para Andeying, terutama para master jiwa di tingkat puncak. Karena bagaimanapun Tianjin memiliki teknik jiwa yang begitu kuat. Hanya saja sampai sejauh ini lawan yang Lo Fang hadapi terus memilih untuk menghabisi diri sendiri daripada tunduk kepadanya. Alhasil perjalanan panjang teruslah Lo Fang lakukan. Setelah beberapa kali gagal, dia pun berhasil mendapatkan budak pertamanya, di mana ia adalah Raja Permuni Hati. Dengan keberadaannya, tingkat keberhasilan Lo Fang dalam mencari budak-budak baru pun berjalan jauh lebih mudah. Lebih dari sebulan kemudian, Lo Fang sudah memiliki 9 bawahan yang berada di tingkat Andeying. Prestasinya dalam mengalahkan banyak ras lainnya pun terus menyebar, yang membuat namanya sebagai Master Sungai Pedang kembali bergema. Ini juga membuat banyak kekuatan tertarik kepadanya. Di antara 9 pelayan Lo Fang, Raja Bintang Permuni Ling memiliki kemampuan jiwa terkuat. Ia sudah memberikan jam ungu kuno kepada Kulo Shou. Dengan Raja Estetik yang dirinya berikan harta lain karena harta itu sangatlah cocok untuk gaya bertarungnya. Dan begini ketiga sosok kuat itu telah menjadi sekutu Lo Fang. Perjalanan teruslah dirinya lakukan, karena dia harus menemukan keberadaan Tianjin. Hingga akhirnya Xiao Huan memberitahu kalau ia sudah menemukan titik di mana Tianjin berada. Ia tengah berada di penjara kembar paling berbahaya di medan perang ke-7. Tempat ini tidaklah sembarangan. Meskipun begitu, Lo Fang tidaklah takut dan memutuskan untuk pergi ke sana. Kita pun diperlihatkan kepada Tianjin yang tengah bersantuy. Ia tidaklah sendirian, namun ada juga bawahannya. Tianjin tidak menduga Yang atau Lo Fang kembali muncul. Tianjin pun seketika dikejutkan oleh kemunculan dari Pu Shiwang, Ling Xingwangshen, dan Hao Wang, yang mana kekuatan mereka tidaklah bisa diremehkan. Jadi daripada melakukan pertarungan dengan mereka, Tianjin memilih untuk pergi saja. Namun semua itu tidak akan pernah mereka biarkan, di mana pertarungan langsung saja terjadi. Kulo Shou pun telah menggunakan armornya, sedangkan Tianjin segera memanggil para budaknya untuk membantunya mengalahkan orang-orang itu. Pertarungan sengit pun terjadi di tempat tersebut, di mana para bawahan Lo Fang itu tidaklah bisa dianggap remeh. Tapi para bawahan Tianjin juga tidaklah bisa diremehkan, karena masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang cukup kuat untuk bisa mengimbangi serangan dari para bawahan Lo Fang. Hanya saja semua itu masihlah belum cukup kuat untuk mengalahkan Kulo Shou dan yang lainnya. Terlebih lagi kehadiran dari Fu Shiwang merupakan sebuah pembeda besar, karena dia itu mampu mengubah jalannya pertarungan dengan sangat mudah. Berbagai serangan sudah dirinya lancarkan yang membuat Tianjin kesulitan. Bahkan ketika mereka berusaha untuk kabur, semua itu tidak akan dibiarkan olehnya. Dengan harta pemberian dari Lo Fang, ia bisa menciptakan tali yang begitu tipis. Namun itu sangatlah kuat, yang mana dirinya pun telah berhasil menghentikan pergerakan bawahan Tianjin. Sedangkan Kulo Shou dengan panahnya mencoba untuk menghabisinya, tapi ia bisa dengan mudah membelah dirinya. Namun masih belum cukup kuat untuk lepas dari serangan Pu Shiwang. Pelarian masihlah terus dilakukan oleh Tianjin bersama dengan yang lainnya. Namun belum ada tanda-tanda kalau mereka berhasil. Hingga pada puncaknya, serangan dari Ling Xin dan juga Pu Shiwang berhasil mengenainya dan membuat Tianjin tidak bisa kabur lagi. Meskipun begitu, Tianjin masihlah belum menyerah. Ia mengeluarkan sebuah harta yang mana dia yakini semua itu akan melenyapkan mereka. Namun, Kulo Shou sedang sigap melindungi mereka dengan harta jam ungu. Serangan Tianjin pun seakan-akan tidak ada rasanya. Tidak itu saja, namun harta ini juga bisa mengeluarkan serangan yang telah dia serap. Alhasil dalam sekejap serangan itu telah melukai para bawahan dari Tianjin. Hal yang sama juga tengah dialami oleh dirinya, yang mana tubuh abadinya teruslah mengalami kerusakan parah. Hingga akhirnya dia pun telah terikat bersama dengan para bawahannya. Raja Ling Xin pun langsung menggunakan serangan jiwa supaya dapat dirinya kendalikan. Tapi sebelum itu, Tianjin telah mengirim sebuah pesan mengenai dirinya yang tengah diserang, jadi dia itu memohon bala bantuan. Di detik-detik kesadarannya, Lo Fang pun muncul, yang mana dialah yang akan secara langsung menjadikan Tianjin sebagai budaknya. Melihat kedatangannya benar-benar tidaklah pernah diduga oleh Tianjin. Namun semua itu sudah terlambat. Dia pun memanggil Lo Fang sebagai tuan, begitu pula dengan para budaknya. Yang mana kini Lo Fang kembali memiliki anak buah baru.
Hanya saja masalah belum selesai karena ada begitu banyak undying yang telah datang di tempat itu. Tempat ini sudah dibatasi, jadi tidak mungkin lawan yang menyerang kelompok Tianjin melarikan diri dalam jarak yang begitu jauh. Pencarian besar-besaran pun dilakukan, di mana Raja Tanduk Salju memiliki sebuah alat yang begitu canggih. Jadi sinyal yang begitu kecil pun dapat dia ketahui. Jadi mereka pun pergi ke titik tersebut. Serangan telah dilakukan, yang mana akhirnya persembunyian dari Lo Feng pun diketahui. Ledakan kekuatan itu membuat semua orang yakin kalau itu adalah sosok yang kuat. Lo Feng bersama Tianjin cukup kesal karena orang-orang itu berani menyerang mereka, padahal berada di kelompok yang sama. Lo Feng memberitahu kalau dia sudah menyelamatkan Raja Tianjin, tapi malah diserang oleh mereka. Orang-orang ini pun meminta maaf, pasalnya mereka tidak tahu kalau Lo Feng berada di sini juga. Selain itu, alasan mereka melakukan penyerangan karena menduga itu adalah tim yang menyerang Tianjin. Berhubung dia baik-baik saja, maka mereka pun akan pergi. Tapi entah kenapa pembatas ruang masih ada di sana. Karena ternyata Raja Tanduk Salju baru saja mendapatkan informasi yang begitu besar, yang mana Lo Feng atau Master Sungai Pedang sudah tidak lagi berada di sistem militer Hongmeng. Dengan kata lain, tidaklah jadi masalah untuk mereka jika melakukan penyerangan kepadanya dan mengambil hartanya. Tianjin tidak menduga mereka akan melakukan hal tersebut. Tianjin tidak menduga mereka akan melakukan hal itu, padahal Lo Feng telah menyelamatkan nyawanya. Namun mereka tetap tidaklah peduli dan meminta Tianjin untuk pergi. Lo Feng tidaklah mempermasalahkan hal itu dan menyimpan kedua pelayannya. Meskipun begitu, ada dari mereka yang tahu betul kalau Lo Feng bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Jadi meskipun dia telah keluar dari aliansi Hongmeng, namun bukan berarti mereka bisa menang darinya. Sosok Tulu bahkan bisa dia kalahkan. Namun bagi beberapa orang, mengalahkan Lo Feng akan membuat mereka menjadi kaya raya. Jadi mereka tidaklah boleh menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Lo Feng meminta mereka untuk maju dan menghadapi dirinya. Pertarungan pun langsung saja terjadi, di mana mereka sudah menganggap Lo Feng bukan lagi bagian dari aliansi. Tapi semua serangan yang mereka berikan dan mudah Lo Feng lawan. Dan sekarang merupakan gilirannya untuk melakukan serangan balasan. Lo Feng mulai melakukan serangan yang begitu indah dengan pedangnya. Dan begini mereka seharusnya ingat kalau yang tengah mereka hadapi merupakan sosok kuat yang dijuluki sebagai Master Pedang Sungai. Setiap serangan yang coba untuk menghentikannya tidaklah bisa menyentuh Lo Feng. Berbanding terbalik dengan setiap serangan yang dia lancarkan. Semuanya langsung saja meninggoy di bawah dominasi kekuatan Lo Feng. Terlebih lagi, racun Feimo di tangannya bisa dengan mudah mengkikis tubuh abadi mereka. Lo Feng masihlah belum berhenti dan ingin segera menyelesaikan pertarungan itu. Namun sebelum ini terjadi, Master Pedang pun telah datang untuk bisa menghentikan semua itu. Lo Feng sepertinya tidak sempat menghindari semua ini. Untung saja dia memiliki bintang tersegel, jadi membentuk sebuah serangan dari Dewa Binatang agar bisa menahan serangan itu. Yang mana benturan keras pun telah tercipta. Tapi serangan dari Master Pedang itu tetap mengerikan dan bahkan bisa mementalkan bintang tersegel. Semua orang yang melihat kedatangan dari Master Pedang tentu saja terkejut. Sedangkan Master Pedang sendiri memberikan pujian kepada Lo Feng. Karena dia itu memiliki kemampuan yang hebat. Karena bisa menahan serangannya. Kita pun diperlihatkan dengan sosok keren dari Master Pedang. Alih-alih takut, Lo Feng justru sangatlah bersemangat. Karena dia sudah cukup lama ingin bertarung dengannya. Di mana pertarungan dua sosok ini akan terjadi pada minggu depan. Pasalnya, episodenya pun harus bersambung dulu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Di sini Lo Feng telah disibukkan oleh banyak orang yang mencoba untuk menghentikan dirinya, di mana hal itu segera dimanfaatkan oleh beberapa klan untuk bisa kembali mengganggu Lo Feng. Selain itu, kita juga diperlihatkan dengan beberapa musuh yang kemungkinan akan menjadi masalah untuk bumi. Di saat pertarungan sengit tengah terjadi antara Lo Feng dan Master Pedang, terlihat dengan jelas Lo Feng menggunakan bintang tersegel untuk bisa menghadapinya. Meskipun begitu, Lo Feng kemungkinan besar akan mendominasi.
Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.